Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا صدق الله العظيم. Yang saya hormati wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Wifaq, yang mudah-mudahan kita doakan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya hormati dan yang saya banggakan Ketua penyelenggara PHBI, yang mudah-mudahan kita doakan tambah berkah, tambah manfaat, tambah semangat ya Robbal. Dan yang saya hormati dan yang saya cintai para alimil ulama, para habaib, ya mudah-mudahan kita doakan ulama kita, ustadz kita, habaib kita, mudah-mudahan ditambah-tambah berkah, tambah manfaat, ditambah ilmunya untuk mendidik kita nanti setelah ini. Amin ya Allah ya Robbal. Para jamaah, ibu-ibu, para bapak, adik-adik, pemuda sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah, yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih diberikan sehat walafiat, sehat iman Islam, panjang umur, sehingga kita dapat menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan harapan kita nanti di dunia ini mendapatkan berkah, dan harapan yang paling kita harapkan nanti kita di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya Robbal ya Robbal. Salawat iring salam semoga tercurah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umatnya. Amin ya Robbal ya Robbal alamin. Ini acara alhamdulillah, padahal lagi musimnya musim kebeginian, nggak boleh kekumpulan, tapi alhamdulillah ini musibah yang datang kepada kita udah rada-rada. Orang Bayur ada yang kena corona, ada nggak ada ya? Alhamdulillah. Kalau ngelihat kena corona, jangankan di kampung kita, ngelihat di TV aja, di TV itu orang yang mati corona, kasihan. Dibungkusnya pakai plastik, udah kayak terong ya, terus dikasih lagi pakai peti. Bener nggak? Ngelihat di HP teh, di HP di YouTube itu nyolatin gak kayak begituan, nggak dibagi amplop lagi. Penbiasaannya di kita mah. Kemarin tuh acara di mana tuh, di Kampung Gaga itu ada orang, mungkin itu mah ada orang WHB nyusup tali. Itu acaranya acara kalau nggak salah acara takziah. Itu dia nyamperin saya, Ustadz mau apa lo? Ciri asalnya jenggotnya panjang nggak? Tapi di sini mah enggak, jenggotnya nggak ada yang panjang. Alhamdulillah. Maksudnya dia mah ciri khas jenggotnya panjang. Makanya bapak lo lihat dulu jenggotnya yang panjang apa, takutnya setiap jenggot panjang lu guruin, terembek lu guruin. Kata dia ngomong begini, katanya, Pak, kok di sini kalau nyolatin kok dibayar ya? Kok orang nyolatin pada dibagi duit ya? Saya jawabannya sedikit tuh, kalau ada yang ngomong begitu jawabnya begini, gue mah kagak minta, udah begitu ya udah. Iya nggak?
Jawabannya jangan pakai dalil, jawabannya gua mah kagak minta, titik. Diem dia. Mau ngomong aja, jajalin aqua mulutnya. Ada orang nyolatin datang, "Wah, gua minta." Wah, ada. Bener tak kagak? Nu mantak nih, nu mantak bapak-bapak RT nih, yang jadi RT, yang jadi daro, di mana ada yang meninggal tuh dia yang paling duluan. Ayo rempung sekampung, gak kudu ngundang kemana-mana. Masa tinggal nyolatin nih kagak becus, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca atau terserah lu apa kek. Genting mah 20.000, adem. Bener nggak? Susah-susah nyari di 20.000, belok. Iya nu mantang ini mah hampura. Jangan jadi munafik apa? Embung duitnya mah dae. Hah? Artinya melembung. Tuh, jadi awas. Nih kita sebagai umat Nabi, yuk kita adain mulu dan ramein. Ramenya bukan karena mubaliknya jauh, mubaliknya juga ramein, baca berjanjinya bagusin. Bener tuh kakak? Insya Allah dimana kita ngadain marhaba nggak kudu di masjid. Maaf. Nih kita ngadain muludan sekarang nih. Ini saya nggak semua yang datang kemari karena bawa nati, karena malu ada. Bener nggak? Aduh di masjid ada muludan, gua kagak datang kelihatan. Hah? Gua datang sangok. Nih yang bagus mah setelah kita ngadain muludan di masjid, yuk kita ngadain muludan di rumah berdua sama bini. Hah? Iya tuh pengen ada kacang, atau beli kacang sendiri. Ya itu aja boleh, nggak tahu dari siapa. Bener nggak? Ngadain nih. Di mana-mana kita baca maulid berjanji, disitulah ruh Kanjeng Nabi Muhammad datang ke tengah-tengah kita. Amin ya robbal. Tuh, kan kalau ada muludan biasanya di kita mah kalau lagi baca asrokol tangannya suka diolesin minyak wangi, benar? Minyaknya minyak apa? Tolol. Minyak jelantah, nyelongcong. Minyak wangi. Sekarang yang jadi pertanyaan, Nabi hobinya minyak apa? Kudu tahu. Nanya ke bos Dian. Tahu dia gak tahu beli Nabi minyak apa kesukaannya. Tanya, misalnya hobinya minyak misik, pakai minyak misik, colekin. Kadang-kadang yang sewot acara 7 bulan lagi marhaba dicolekin minyak apa coba? Minyak kobra. Uyuan orang kagak pingsan. Para hadirin rahimakumullah, berhubung ceramahnya 2 dan juga di belakang bodoh banyak ulama doang, mau gipok gue ini kayaknya. Acaranya di dalam masjid, alhamdulillah udah kita intinya ngaji lah. Di dalam masjid mah nggak boleh ngomong apa-apa, ngerokok ke jangan, apalagi yang nggak punya rokok jangan jasa. Jangan jasa, ngerokok mah nggak boleh, sebab itu bako dari air kencing setan. Kalau pengen tahu mah, rokok dari air kencing. Kalau orang tukang ngerokok makan setan, tapi gue mah punya jampenya sih. Gak gue mah mau liberek gue. Para hadirin rahimakumullah, nih kita ngadain maulid tujuannya apa? Nyangak lagi. Kita ngadain maulid tujuannya apa? Di dalam hatinya ada yang ngomong cinta, ada cinta berkat. Wah, nggak nyambung. Nih kita ngadain maulid, harapan kita 3. Tadi saya baca awalun nasi khuruzan idza buisu. Harapan yang pertama kita ngadain maulid, harapan yang sangat kita harapkan nanti kita di yaumil kiamah mendapatkan naungan atau syafaat daripada Kanjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita ditolongin orang bayur kali. Amin ya robbal. Ya robbal. Menurut riwayat Sayyidina Umar, umat Nabi Muhammad sekolong langit, sekolong bumi, sekolong bumi yang bakal masuk surga 70.000 masuk surga nyelonong ke sono. 70
sedangkan sahabat Nabi 124.000. Kalau di jumlah jamleh sahabat Nabi nggak kebagian. Komo orang Bayur Kalimah. Iya juga ya. Nabi protes, ya Allah jangan 70.000 ya Allah, jangankan umat saya yang di Bayur Kali, yang setengerang, umat saya, sahabat saya yang 124.000 nggak kebagian. Datang Jibril. Kalau kata Jibril begini, udah tenang ya Rasulullah, nanti yang 70.000 ini bakal bawa per satu orang 70.000. 70.000 dikali 70.000 berapa? Pinter ngitung loh, ibu-ibu biasanya menghitung duit, ngitung kreditan, ngitung-ngitung. 70.000 kalau nggak salah, 70.000 dikali 70.000 sama dengan 900 juta. Udah kita jangkepin 5 miliar ya dulu dah. 5 miliar umat Kanjeng Nabi Muhammad insya Allah bakal masuk surga nyelonong ayah. Amin ya robbal. Mudah-mudahan orang Bayur ada satu ayah. Dengerin dulu wow. 70.000 dikali 70.000 sama dengan, udah jangkepnya 5 miliar. 5 miliar umat Nabi Muhammad sekolong dunia masuk surga tanpa dihisab lagi. Misalnya ada nih orang Bayur satu ayam, misal Haji Saipudin, kan biasanya kalau tekuan DKM mainnya di Masjid Dayak, makanya kalau duit hilang dia salahin mainnya di Masjid Dayak. Misalnya Haji Saipudin yang dapat di antara 5 miliar tersebut piraku Haji Saipudin kagak ngajak kita, makanya ketua DKM jangan dimarahin, gedegin mah boleh. Berarti 5 miliar umat Kanjeng Nabi Muhammad sekolong bumi bakal masuk surga nyelonong. Itu pun Nabi masih protes, masih nggak mau. Kurang bagaimana Nabi ke kita, saking cintanya Nabi. Menurut ulama itu ketika pintu neraka akan ditutup, pintu surga akan ditutup, Nabi protes, ya Allah jangan ditutup dulu pintu neraka ya Allah. Emang kenapa? Ada orang Bayur Kali sih mau cariin. Pas dilihat diboekin, itu menurut riwayat ngeboekinnya kayak kita lagi nyariin jamur padi, tau nggak? Pun begitu ngebalikin itu, lagi nyariin si bulbul dia. Pen dia DKE apa ketua PHBI, pen yang dicariin ketua. Mana ini si bulbul? Kata Nabi, bul. Atau dia mau beranak kali bulbulan. Oh ada si bulbul, diangkat si bulbul. Kata si bulbul, ya Rasul, jangan saya aja, saya ini ketua PHBI ya Rasul. Lantas semua yang acara waktu itu saya ngadain, ajak semua. Amin ya robbal. Lu mantap kalau ada ngadain maulid tuh akwanya, pisangnya, jeruknya dipegang sama malaikat rahmat, dipegang sama malaikat. Lu mantap kalau ada jeruk salak makan, jangan dalamnya, kulitnya, sebab yang dipegang kulitnya sih telan sama lu. Masya Allah tabarakallah, luar biasa Kanjeng Nabi. Coba kalau kita ukur begitu nih, selama bulan Mulud ini udah tanggal berapa nih? Tanggal berapa ini udah? 16. Pernah nggak kita selama bulan Mulud dibaca sholawat 40 balik ya? Pernah nggak di rumah sendirian? Pernah kalau lagi nggak punya duit mah. Bener orang kalau nggak punya duit mah nggak ada gawenya, bener nggak? Makanya kita jangan suka mikir hidup kaya enak. Belum tentu. Miskin nggak ada kerjaannya, ngerokok, nggak punya duit, nggak ngerokok. Lah gue daripada nggak ngerokok mending megang tasbih, bener nggak? Allah, jangan disangka orang miskin itu lemah. Gegabah ban nggak punya rokok. Coba ada orang banyak duit, asem ya langsung beli lagi, pengen beli kopi langsung beli. Coba orang yang nggak punya apa-apa kan lebih enak. Lah gua nggak punya duit, mau beli rokok dari mana? Piraku gua minta rokok minta kopi ke anak muda ke pos. Jangan ditaruhin adol baru tahu loh.
Sekarang mah banyak nadol. Tahu nggak nadol? Ya berarti nggak gaul nih anak. Lihat mau gua. Nadol mah katanya nadol itu obat yang bikin orang gelo. Ini lu habis makan nadol kayaknya gelo sih lu. Tenang, gua minta lu berkata tiga, ada tiga. Tenang ya, tiga. Yang satu berkat, dua sendal. Tenang ya. Itu gua inget sendal, maaf, hampura ini. Itu inget sendal waktu acara di Solo di Tanjung Pasir. Kan kalau acara Tanjung Pasir mah gua udah GR pasti berkata ikan panggang kan begitu kira-kira. Sama cumi orang laut. Bila aku dia ngasih bekakak malu. Lah kata gua udah nggak kudu makan lah. Ntar ya di rumah kan kita kalau masuk kiai makan di depan umum kan malu nyalangapnya ya. Padahal mah ustad sama kiai sama jawara sama RT sama nyalangapnya gede. Udah bungkus emang kiai gak makan masih kenyang padahal mau ngeberak perut. Pas udah begitu Pirno berkat udah disiapin di mana di kardus. Biasanya sama kalau diberakatin di kardus nggak pernah dijinjing, nggak pernah pakai kardus gitu. Ingetin itu bos, gue mah biasanya pakai kardus bol. Man kardus kulkas ingetin. Pas udah begitu nggak makan darah ya. Itu panitinya gelo berhubung tablik akbar pun di mana-mana datang biasa kalau tablik akbar rombongan ini sendalnya dipisahin di kardus. Udah makan pisahin di kardus. Pas udah begitu ya udah panitia mau berkat buat saya ditaruh selaman dulu mas. Bener selaman mah bolak-balik bener. Supir gue yang bego salah ngambil. Bukan ngambil berkat sendal angguran dibawa. Pas nyampe di gobong, bra, buka. Pas dibuka teh, waduh, gua makan panggang eger. Rom jadah tuh begitu mah gua makan di sono. Awas bul, berkat gua ketukaran, bapak. Bukan begitu, emang bini lagi beranak ini, belum makan gua dari pagi. Kan orang kalau bini lagi beranak kayak orang bego ya. Bener kayak orang bego. Pas udah begitu dia udah 5 miliar umat Kanjeng Nabi Muhammad tanpa hisab. Nabi masih protes. Waduh, gua masih protes. Makanya umat Nabi Muhammad waktu sholat protes dari 50 sampai 45 sampai jadinya 5 itu pun mau diprotes. Protes sampai sekarang mana teh antara yang 5 miliar masih protes. Kita gak suka protes. Banyak protes, maka umat Nabi Muhammad banyak protes. Ini dapat BLT, ini kagak, yang kagak protes. Kalau dapat BLT lo, lah gua ngomong lu kagak nyambung. Nih, saya ngingetin. Kadang-kadang kita suka salah, suka buruk sangka sih. Ini dapat BLT, ini kagak. Kadang-kadang kita suka buruk sangka. Apa buruk sangkanya? Wah, bukan orang kita sih. Kan begitu ngomongnya. Iya, gua mah bukan orang dia. Ya lu mau orang hutan. Bener nggak? Intinya belum ada milik kita. Titik. Anteng hidup kalau begitu. Giliran ini dapat BLT kita kagak marah. Giliran ini punya ono kita kagak marah. Tapi giliran tetangga mati kita nggak marah-marah. Ide. Bener nggak? BLT dapat kita kagak marah-marah. Dia punya ini kita marah-marah. Tapi pelebah dia mati, tetangga mati nggak marah-marah. Kali ini dia lagi yang mati atau orang mah gua kagak. Bener nggak? Nabi masih protes. Akhirnya Jibril datang lagi. Wahai Muhammad, itu udah ditambahin per satu orang bawa 70.000, udah 5 miliar ya Rasulullah. Tidak, saya masih kasihan ke umat saya. Akhirnya apa? Jibril mengatakan, ya Muhammad, Allah titip salam bahwasanya Allah menitipkan bakal mendapatkan 3 siukan lagi. Mudah-mudahan yang siukan itu per triliun orang. Amin ya robbal. Makanya muludan terus, insya. Jangan mau diganggu gugat, katanya muludan bid'ah. Sabar amat, lu mau ngomong bid'ah mau ngomong apa gak? Dia punya kitab atu tipis, malah alabatan kitab Qatrul Gois tipis ya gak?
Muludan bid'ah. Sekarang kita mah nggak kudu pakai dalil lah. Mau main ke Cilongok, mau main ke Cidahu, guru kita, abuya kita, kitabnya setungtung dulu, kontainer ngebakal ke bawah tuh kitab guru kita, tapi masih ngadain muludan. Jadi ini kitabnya tipis, ya ngerara-rara muludan lah, tahu agak bukan yang lain muludan, lu mah nggak ada yang manggil ceramah kali. Bener tak kagak? Nggak ada di sononya, nggak di sono katanya. Emang lu kapan dari sononya emang? Tuh makanya buat adik-adik generasi nih maulidan, makanya Pak kalau kita punya anak nih, punya anak, kalau kita punya anak pas orok ajarin bacain berjanji ya kayak Nabi itu ya. Nabi ketika Nabi lahir dibawa sama Ki Abdullah, dimasukkan ke dalam Ka'bah, dikeliling dalam Ka'bah sambil mengatakan Alhamdulillahillazi a'tani. Baca itu tuh lebah ngegendong anak. Kadang-kadang kita mah bukan baca alhamdulillah, pakai bahasa orang Bajur kali ya. Nangning nangning gera gede gera jangkung. Bener emang anaknya cepet gede cepet tinggi, man bego itu bohongan ngomongnya. Nangning ning nanging tung gera gede gera, nggak ada pinternya ban, bego melulu. Mantap. Kenapa? Ayo kita bacain Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, kali-kali kedengeran nempel di hatinya. Yuk kita bacain apa kayak ibu-ibu. Maka ibu mana ibu-ibu belah sono mana? Ya di depan gua nenek-nenek. Mata kagak semangat deh gua ngomongnya. Bo, jangan suka ngeliatin TV, Bo. Sekarang nih ada film yang sialan, ada Indosiar. Film sial itu. Waya maghrib, film apa tuh yang kawin melulu. Sial yang mata gua nggak ada harapan ya. Kata RT bener tat bukan begitu Ampura ya Ustaz. Ampura nih menurut Pakum Indonesia sekarang lelaki 1 perempuan 11, lelaki 1 perempuan 11 di Indonesia, lelaki 1 perempuan 11. Bayangkan oleh kita lelaki 10 nganggur, manfaatin. Makanya anak muda nggak punya cewek, tolol kata gua mah. Aki-aki mah kawin lagi, lu anak muda kagak punya bebenek, gelo. Anak sekarang mah kalau bebenean gampang. Zaman gua dulu kalau mau bebenean, kalau tulisan jelek malu. Dulu mah pakai tulisan ya, tuh the point baik kan gitu ya. Bikin lopenya gak pakai gelas, diukur. Sekarang mah enak, pakai HP, pakai PA sekarang mah. Hah? Gua mau ngajajal lu aja. Ngomong tinggal pakai video colek sekarang mah. Tapi bener itu ya, ada HP begitu sekarang mah enak, nggak bisa ngebohong orang, nggak bisa. Itu kalau ada video call nggak bisa ngebohong orang, nggak bisa. Dulu mah waktu belum ada video, bapak di mana? Bapak lagi tahlil. Waduh, pada lagi ngeliat organ. Coba kalau video call, bapak di mana? Tahlil. Coba video call, oh iya bener dekat Gunung Batak. Jadi harapan kita tuh Nabi Muhammad tadi ditambahin 3 siukan tuh, mudah-mudahan di siukan tersebut ada nama orang Bayur Kali. Amin ya robbal. Jangan coba-coba, jangan nggak disangka nih kita mau lihat Nabi kagak datang. Saya mah yakin datang. Lu mantap kalau lagi baca berjanji nih, saya ajarin dikit. Hampura Pak Ustaz. Di mana kita baca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. Pelepah baca itu nih, kita tangan gini nih, pandangan kita kebawain, hayati sama kita bahwasanya kalau kita misalnya bicara bahasa salawat, ingetin tuh kalimat salawat. Jangan pada kekedik kayak marhaba kegaruk kayak kata malaikat rahmat, nggak ada kerjaannya lu kegaruk kayak makanya sampai tua esre. Bagusnya punya wudhu ibadah begini ya Nabi, bentar ya, tes air mata, mikirin utang.
Tuh harapan kita yang pertama apa tadi? Harapan yang paling kita harapkan nanti kita mendapatkan naungannya. Amin ya robbal. Udah nih kita bulan mulut banyakin baca sholawat. Kadang-kadang bulan mulut pada jarah. Maaf nih, bukan ngelarang jarah. Kadang-kadang jarah sampai ke Cirebon, sampai kemana orang tua mau ditinggalin. Bener tak kagak? Walaupun kita jarah sampai ke luar negeri, orang tua dilewat-lewat sama wali. Begitu tuh wali. Wah, belum kemarin malu ditinggalin ayah. Jadi kalau kita mau jarah, kalau orang tua masih ada, datangin, B, saya mau jarah, mau minta beliin apa, begitu. Ntar saya mau Pekalongan, ntar saya mau beliin batik, mau kagak kayak Jokowi. Embung, mau batik kayak Jokowi, emang ada batik kayak Jokowi? Kagak ada, masa batik kayak Jokowi. Atau kembelin sama kita, itu orang tua dikasih 20.000, mau korban doanya. Ini nggak bisa ngasih apa-apa, bilang ntar saya beliin sate Bandung sama saya beliin tape Bandung, tape kampung minyak, tenang saya beliin. Bener tak kakak? Jarah kemana-mana, awas nih kalau kita jarah nggak tahu ilmunya apa baik. Dulu ada orang sering jarah, di mana ada kuburan dijarahin, di mana kuburan ditaruhin kain putih dijarahin. Setiap yang ada kain putih kuburan wali nggak bisa. No, di Pandeglang RT kuburan taruhin kain apa di sana mah? Pandeglang semua di sana mah. Kalau yang nggak tahu mau saya budi makam wali banyak amat. RT jaro lurah dijarahin. Sudah begitu ya, saking temennya jarah keliman nggak tahu ilmunya. Pas begitu jarah nggak tahu ilmunya, sebab dulu ada riwayatnya, dulu ada keramat katanya, yang kagak tahu nasabnya, yang nggak tahu turunannya, manfaedah rame kayak zaman dulu mah waktu di Balaraja kuburan pindah itu mah yang mati disiksa kali, pindah sono pindah sini. Pas kita begitu dia no jarah kemana no ke sono no, kadang-kadang kita mau begitu no jarah ke sono. Kemarin gua jarah dari sono, usaha gua maju, warung gua rame. Sebenarnya warung kalau pengen rame gak perlu jarah, lu bakar ya rame warung. Pas udah begitu dia udah jarah kemana no ke sono. Itu kuncinya orang gelo. Asal nih kalau jarah kemari mah kudu pakai menyan. Ada menyan aja kocap. Kalau jarah sendiri mah nggak boleh jarah sendiri, kudu jarah mah kuncen berapa? Bego 200 hilang. Itu si kuncen sampai kaya, akunya anak satu. Ini yang jarah tolol lagi kagak tahu ini makam siapa kan gelo. Jarah penting ada kuburan gua mah. Pas udah begitu dia udah. Aduh gua punya anak satu namanya si Ipin. Lu nih gua duit banyak apa banyak, mendingan lu sono ki pesantren kemana? Sono ke Pandeglang yuk, ke Gunung Karang ya. Kan dulu mah gak ada motor, mau mobil mah sepeda gak ada yang punya. Tuh gua kasih kuda satu sama bekal secukupnya sono ki. Itu anaknya pesantren. Pas nyampe di keronjok kira-kira kudanya mati. Gua pulang kemari ke rumah jauh, ke Kobong masih jauh. Akhirnya apa? Tuh si kudanya dikubur lah, kuburin lah. Udah amat gua kurusin, kasihan di kuda. Kurusin tuh kuda dijadiin di kuburan begitu tuh. Rame bagus ya kayak kuburan orang kan begitu kira-kira. Cendeluk tuh anak sedih. Pulang ke rumah kagak berani, yang ke sono kagak tahu. Duduk ada orang tuh lewat berdua, gila jarah tuh dia. Bang lu ngapain? Sedih saya. Ini kuburan siapa dong? Ahli ibadah. Ahli ibadah kata dia nya. Kata yang gila jarah, wah bener nih, gua lagi pengen jarah, padahal kuda halal. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi kuda bin kebo. Akhirnya apa? Dijarahin kuburan kuda. Emang kagak tahu sih, makanya jarah mah kita perlu tahu silsilahnya, nanya dulu yang bener. Pas udah begitu dia rame. Akhirnya yang bapaknya yang di sono kesaingan. Kata bapaknya biasanya tiap hari di rumah gua apa di sini keramat ini banyak yang jarah, ini mah sepi. Nanya tuh yang tukang jarah. Sekarang mah ada yang jarah baru, keronjok. Rame, manjur. Di mana keronjok? Akhirnya ini bapaknya nyusup. Emang kagak tahu emang anak gede mah, sangkanya ngobongnya udah.
Nyampe ke sono jarah, padahal bukan niat jarah, mau nyusup. Di ono mana gua kuncinya, udah punya Fortuner tuh anak setahun enggak. Pas itu lu bukan ngomong nih bah begini bah, waktu itu saya suruh ngomong sama abah, ini kuda mati. Lantas mana kudanya? Itu saya kubur. Mana itu yang dijarahin, itu kuburan kuda. Iya, beberanian lu. Ono yang di mbah, yang ono abah di sono siapa kuburan? Pugu emak dia. Rupanya sama bapaknya emaknya kuda ini. Itu akibat apa? Jarah nggak tahu ilmu, makanya kalau jarah mah kudu awas, kudu hati-hati. Oh, kalau ngomongin jarah mah kagak nyampe subuh, ukurannya subuh kagak bagian. Oh, dahsyat kalau jarah, kalau tahu ilmunya mah. Jadi harapan kita yang pertama ingin mendapatkan syafaatul ujma nanti di yaumil. Caranya mana nih? Kita ngadain muludan insya. Ini ngomong-ngomong Habib udah datang belum? Udah jam 10 lewat. Udah datang belum? Bol. Hah? Bentar lagi. Hah? Bodoh lah 15 menit ada kagak ada pulang kebelah. Bukan begitu biasanya kalau ceramah pertama talenan ono belum ayo ayah, ntar yang kedua bentaran, ono bentaran gede, yang lama kecil, mung wah mumbung. Oh iya hati mengerti tenang aja, ini Ustaz Paranti bagus lu berarti gua ada jadiin tetalenan. Yang kedua harapan kita ngadain maulidan supaya tambah cinta kepada Nabi. Amin ya robbal. Apa itu cinta ke Nabi? Nih cinta ke Nabi mana? Mau melaksanakan perintah Nabi. Insya Nabi mah orang yang paling multidimensi. Apa itu yang disebut multidimensi? Semua ada di Rasul. Makanya ada kalimat Muhammadun basarun walaysa kal basari bal huwa yaqutatun wa nasukal hajari. Nah datang dah, udah datang Habib ya. Udah lo minum dulu dah gua. Terusin coba. Muhammadun basyarun walai bal huwa wa nasukal. Ya lembek amat, makan salak baru atuh gak. Sekali lagi coba yang kompak apa Muhammadun walaysa kal bal huwa wa nasukal. Duh, itu orang mari mah tuman tuh begitu tuh. Gua mah tadi diantepin aja sendal gua gede injak sial. Begitu emang. Udah break dulu dah, nungguin datang dulu dah. Bagon ngomong gak gua, nggak ada artinya. Ahlan wa sahlan Habib.
Lanjut nih, lanjut. Lanjut. Datang yang mancung berdiri, gue yang pesek diantepin ya. Para hadirin rahimakumullah. Jadi harapan kita yang kedua supaya kita nambah cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu multidimensi. Apa aja ada di Rasul. Jabatan, Rasul seorang pejabat. Jenderal, Rasul seorang jenderal. Pemimpin rumah tangga, Rasul ada. Makanya kalau Nabi Isa, tahu Nabi Isa? Tahu di mana lo? Tahu ayah. Nih gue mau nanya, lu pada berisik nih, gue mau nanya nih, gue ada punya duit goceng. Nabi Muhammad namanya siapa? Tangak. Aminah. Bapaknya Abdullah. Nabi Muhammad lahirnya di mana, Tong? Di Mekah. Meninggalnya di mana, Tong? Haji Saifuddin, ntar kuburnya di mana dia? Jadi ciri cinta kita ke Nabi nih mana? Banyakin sunahnya. Kita semangat sunahnya mana? Sunahnya tuh qobliyah, ba'diyah, jangan kita tinggalin. Kadang-kadang sunahnya rajin, apalagi anak muda. Anak muda kalau dipelototin sama cewek kagak diterima, langsung ngambek. Ke rumah Ustadz Haji Saifuddin ke sana. Ada apa lu malam-malam? Saya minta kunyit. Buat apa kunyit, lu masak jahe tah? Saya ditolak sama cewek. Kalau ke rumah gua nggak gua kasih, mendingan ngaca angguran lu. Ini kayak anak-anak sekarang, Tong. Nih kalau ada habaib, selamannya jangan perebut, ngebaris. Bib minta doanya, minta berkahnya begitu. Ini mau begini tangan Habib ditarikin. Nggak boleh. Yang sopan, yang santun. Emang anak sekarang mau begitu sih, nyelongcong. Bener nggak? Nyelongcong. Tadi gak dateng, aduh pakai foto, bukan salaman, foto. Udah dikasih sekali, minta lagi. Pakai maaf ini mah rada jelek, bukan jelek HP-nya, lu hitam. Nyelongcong. Maaf nih, waktu saya kecil sering diajak sama abah nih kalau ceramah, kemana diajak. Misal ceramahnya Abah Haji Soleh almarhum Bicung. Sama tuh, asal Abah Soleh datang, sama nggak bilang abah, langsung cut, naruh sendalnya, ngeberesin, sama dicium tangannya, ntar ngomong, Pak Haji, abah maaf, ntar airnya saya bekasnya buat saya ya, begitu. Bekasnya kita masih izin. Apa kata Soleh? Mudah-mudahan ceng, ntar lu bisa ngomong. Bisa? Bapak bisa ngomong kan? Megang mic gagu lu. Mana lagi waktu saya di Solo di Pandeglang, ingat sama Haji Bah Haji Dahyani waktu ceramah di Panimbang. Saya waktu itu kori, pas itu pada Abah Haji Dahyani sendalnya ke mana? Kejeblos ke sawah. Saya ambil, saya rokok, sorban buah pada lolopot. Apa kata Abah Haji Dahyani? Ceng, mudah-mudahan siang ke bisa ngomong. Terbukti, lu nggak bakal bisa ngomong, paling jadi tukang potret lo. Ada kayak foto-foto ayah. Foto gak sekarang udah di rumah dihapusin. Nah dia ternyata hitam, dihapus sama dia. Jadi mana laksanain sholat? Kadang-kadang kan begitu kita mah. Sholat sunnah mau tahajud rajin. Tengah 3 udah bangun. Jam 12 sudah standby. Apa yang dibaca? Waduh, bismillahirrahmanirrahim. Palama ro'ainahu akbarnahu wakotona. Akhirnya bukan perempuan tangan buntung, emaknya ketabrak motor. Makan dua kotona. Subuhnya hilang, tahajud dapat, subuh hilang. Artinya apa? Nyariin jarum kampak hilang. Nih matang nih anak muda, yuk nih masjid kita ramein. Nih masjid kita makmurin. Dengan cara apa? Kita menanamkan ilmu kepada regenerasi supaya jadi penerus di masjid. Insya Allah yang ajan, kadang-kadang aki-aki lagi. Salawatannya agak bukan ya hayu ya kayu, bukan ya kayu ya gayung, bukan ya hayu ya kayum, ya kayu ya gayung. Makanya anak muda yuk kita nih, kadang-kadang anak muda rame ntar bulan puasa doang, jam 12 udah bobotok. Mana Ustadz Saifuddin lagi sakit gigi, sahur dug
ayo begitu. Sahur rumah sahur jam 6 pagi, tolol. Bego. Dulu orang sahur jam 6 bego. Tuh mantap nih supaya adanya maulid. Yang kedua supaya nambah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakin salawat buat ibu-ibu. Nih adanya bulan Maulud, yuk kita banyakin salawat. Bebenah tadinya nyanyi ganti Allahumma sholli ala Muhammad. Nyuci piring, nyapu ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waqfir lana mama ya wasial karomi. Tidur sama laki, awas perempuan nggak boleh kalau tidur sama laki dibobokongin. Dibobokin begitu tuh. Bapak pernah dibobokin sama bini doraka, gue sumpahin jadi suntil anak loh. Selama kita ngebobokongin laki, disitulah malaikat rahmat ngelaknat kita. Nih kalau tidur bagus muka laki adepin, bari dididisin sama kita, hayalin muka laki. Ternyata laki gue kasih Popeye. Ibu pernah nggak nyium laki? Pernah nggak? Pernah. Waktu dulu, waktu jadi pengantin baru dicium itu gak malu-malu. Nih laki pulang Jumat cium, taruh udah nyium mah malu, terlalu vulgar misalnya, tapi enggak sih sebenarnya mah malu. Misal nyuapin laki pernah nggak? Bapak pernah disuapin sama bini? Kentut lah. Lagi sakit dijejelin, suapin laki. Tuh satu kali suapan bu, nyuapin laki sesuapan lir ibarat sholat 200 rakaat. Pernah nggak sholat 200 rakaat? Sesuapan doang itu baru pakai tangan, belum pakai centong. Buset pakai centong mah pokoknya ganjaran dapat diomelin dapat. Bener nggak bu? Yuk bulan-bulanan nih datangnya bulan banyakin bahasa sholawat. Laki mau pergi Jumat, papa Allahumma sholli ala Muhammad, baca sholawat. Makanya di mana-mana perempuan yang ngaji kebanyakan perempuan bener emang rapi ngajinya, pakaian yang rapi. Kadang-kadang ustaz ngomong kemana mau kemana, tapi kadang-kadang bapak-bapak nih, makanya saya suku kedek ngajarin bapak-bapak ngaji pada ngelamun. Makanya saya kalau ngajar-ngaji di Gagak kemarin saya bilangin, kalau saya ngajar-ngajar udah pada ngerokok. Artinya apa? Supaya jangan ngantuk. Di mana ngantuk dengar salah, ntar ustadz yang disalahin, padahal dia yang budak. Bapak-bapak di mana-mana kalau mau tidur kudu punya kesunahan supaya dapat ganjaran. Mau tidur kudu nyusur. Coba kalau yang ngajinya merindut-dutan, kedengarannya nyusur. Kata dia, iya mantep nih ilmu nih. Pas pulang gua udah ngompak aja pulang. Kata bininya, kenapa bang? Gua dapat ilmu mantap dari ustadz. Kenapa? Kalau mau tidur kudu nyusuk. Hah? Bininya kagetnya kenapa? Ya udah tua, gigi palsu, mau ngempeng, ini ada titanus. Berhubung namanya ke laki dikasih, habis sisa nyosok, kasih lepa ya bodoh nih orok bama. Malam minggu, malam Senin, malam Selasa 4 malam disusuin sebelah. Aduh, pen 5 malam pen enyor juga susu. Itu bukan orok, itu orok gede. Pas sudah begitu ya, bininya ke rumah kiai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, oke. Kalau ngaji yang benar. Kenapa emang? Gara-gara ngaji di kiai nih, saya pada sembewel. Kenapa emang? Nya kata kiai di mana-mana kalau mau tidur kudu nyusuk. Jangan salah paham dulu, Pok. Saya emang bilangnya kalau mau tidur kudu nyiwak, nyusur. Yang bener dah, iya, bukannya nyusuk laki empu yang budak. Iya emang laki saya emang rada budak, makanya akhirnya bininya malu ke kiai. Kiai dikasih duit 250.000, malu dia. Makanya jangan macam-macam ngomelin ustadz, lu bayar lu. Pas udah begitu tiap bininya pulang, pas pulang nggak pulang ke rumah, itu orok udah nangis ya pengen nyusuk. Beli cabai sekepel, ditumbuk sama dia, dibuborein. Pedas arti biar kapok. Pas udah begitu nyampe ke rumah nyosok, disusin lep itu orok. Ada dasar dari tadi aus geli. Pas nyusin itu ya, ini bininya bertanya-tanya, kemarin mah kagak dicabein 15 menit lah, kenapa dicabein setengah jam? Lama amat. Ditanya, bang lama amat. Waduh ini mah enak, rasa bandrek, ada pedas-pedasnya.
Para hadirin rahimakumullah, yang terakhir nih kita ngadain maulid. Tadi yang pertama supaya mendapatkan syafaatnya, yang kedua supaya apa? Supaya lebih cinta kepada Nabi, yang terakhir supaya dapat himmah, supaya kita lebih semangat daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu mantap kita suruh puasa Senin Kemis, sebab setiap hari Senin sama hari Kemis tuh amal perbuatan kita di hadapan kepada Rasulullah. Wah, ini orang bayur nih, kata dia nih, kata Nabi bagus juga. Istabsartu bih, bahagia bunga. Orang bayur ternyata rajin sholat sunahnya, ternyata rajin sholat tahajudnya, ternyata rajin ngebohongnya, ternyata rajin semua. Apa Nabi? Istabsartu bih, Nabi Muhammad bahagia. Pas dilihat ada orang bayur pada RT sholat telok, Jumah mukul bedug doang. Ya, tapi Nabi saking kasihannya ke umat, apa kata Nabi? Istaghfartu bih. Nabi membacakan istighfar kepada umatnya yang belum mau ibadah. Nabi masih ya Allah, no umat saya orang bayur biar pada rajin ya Allah, ya Allah, sholat sunnah biar rajin ya Allah. Nabi ngomong begitu. Nu mantak ada puasa Senin Kemis, tuh pelebah hari Kemis kambing, oh ini orang bayur umat gua lagi pada puasa. Istabsartu bih, Nabi bahagia. Amin ya robbal. Tanggal 11 udah nggak mau banyak-banyak ceramah, kalau perut perih gak enakin. Perut perih soal ini belum makan ya, tunggu biarin nggak ada berkat. Tahu Wawi masih buka Wawi. Para hadirin rahimakumullah, jadi intinya buat kita sekalian adanya maulid ini supaya kita mendapatkan syafaat dan nanti, amin ya Allah. Dan kedua biar nambah cinta, dan yang ketiga atau yang terakhir supaya kita nambah semangat agar didoakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhubung guru kita udah datang, nanti beliau akan memberikan tausiahnya, mau'izatul hasanahnya yang istimewa, yang lebih bagus, yang mudah-mudahan bisa kita cerna. Setelah kita cerna, kita bisa aplikasikan untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal. Cukup sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.